Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala as'adil makhluqati wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat saya muliakan Bapak Ketua RW, baik yang lama ataupun yang baru. Saya lihat yang mana orangnya. Ya. Kemudian Bapak Ketua RT, dan lebih khusus lagi Bapak Ketua Masjid Nurul Jadid beserta seluruh pengurus lainnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jadid yang sangat saya muliakan. Tiada kata yang dapat kita aturkan kehadiran Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, melainkan ungkapan syukur alhamdulillah atas begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, begitu banyak rahmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah itu, pasti kita tidak akan pernah mampu dan bisa untuk menghitungnya. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nah, maka karena ketidakmampuan kita itulah sama-sama kita menjadi hamba yang bersyukur dengan satu harapan Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, pemimpin umat, pembawa rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atas jasa beliau membawa umat manusia dari kondisi jahiliyah, mengantarkan umat manusia kepada satu kondisi mampu menemukan Tuhan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jadid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muncul sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya Maulid itu? Dan apa hukum memperingati Maulid itu? Jadi nanti sebelum kita bercerita tentang Maulid Nabi, kita akan mendudukkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya Maulid itu dan kenapa orang bisa berbeda-beda. Begitu banyak ulama-ulama yang kontroversial. Saya terkesan apa yang disampaikan oleh Ketua
masjid ini adalah tempat menyatukan umat, bukan untuk berbeda-beda pendapat, bukan untuk saling menyalahkan. Karena memang pada prinsipnya umat Islam itu tidak saling menyalahkan. Umat Islam itu sebenarnya adalah umat yang betul-betul menghargai. Jangankan sesama muslim, dengan non-muslim sekalipun umat Islam itu harus menghargai. Hari ini umat Nasrani memperingati Natal. Kalau ada umat Islam yang melarang itu sebenarnya dilarang di dalam Al-Quran. Bagaimana seharusnya umat Islam terhadap orang-orang non-muslim yang memperingati hari besar mereka? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap mereka-mereka itu, fa'fu wasfahu, kamu maafkan dan kamu biarkan, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai satu ketika Allah memerintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk berbuat sesuatu kepada mereka. Maksudnya apa ini? Ayat ditutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini saya bercerita bagaimana sikap seorang muslim terhadap non-muslim dulu, bukan sesama muslim. Umat Islam ketika berhadapan dengan umat non-muslim yang sedang memperingati, contohnya Natal, Tahun Baru, umat Islam itu tidak boleh berbuat sesuatu yang mengganggu mereka. Sikap seorang muslim itu harus tidak mengganggu, harus membiarkan. Fasfahu, biarkanlah, maksudnya silahkan. Sampai Allah nanti memerintahkan untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Maksudnya apa? Ketika mereka itu merayakan hari kebesaran mereka, mengganggu ketentraman umat Islam, mengajak umat Islam untuk bersama-sama dengan mereka, hal semacam ini Allah perintahkan, itu baru ditindak tegas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang menjadi pengikutnya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, kita-kita ini semua, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kemungkaran. Jadi kalau ada yang ngajak Natal bersama, baru kita melakukan sikap, lalu kita mengambil sikap. Kalau ada yang mengajak Tahun Baru bersama, baru kita ngambil sikap. Itu sudah kemungkaran, tegas menolaknya. Kita hargai mereka. Mereka merayakan kelahiran Isa, dan untungnya mereka itu tidak saling menyalahkan. Belum ada sebagian umat di antara mereka itu mengatakan bahwa Natal itu tak boleh, tak dibuat oleh Isa. Memang tak dibuat oleh Isa, tapi sampai saat ini mereka tetap. Kita menghargai merayakan Natal. Alangkah sedihnya kita ketika kita umat Islam mengadakan Maulid Nabi, sesama kita, saudara kita tak menghargai itu. Sedih kita kan?
Mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu. Silahkan untuk berpendapat, silahkan untuk tak mau memperingati itu, silahkan kalau kita mengatakan itu bid'ah, dhalalah, bid'ah, silahkan. Tetapi jangan sampai kita mengharamkan orang-orang yang memperingati Maulid Nabi. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, apakah Maulid Nabi itu? Maulid itu adalah salah satu peringatan hari besar Islam dan diakui oleh negara kita, bahkan di dunia. Di negara kita peringatan Maulid itu tanggalnya jadi merah, dijadikan libur nasional, diakui, ya kan? Peringatan Maulid itu diakui. Adakah Maulid itu di zaman Rasulullah? Pernahkah baginda Nabi itu memperingati Maulidnya? Maulid seperti sekarang memang tidak ada. Adakah dalil dalam Al-Quran, dalil yang menyatakan peringatan Maulid itu memang tak ada? Tapi dalil yang secara universal, yang nantinya kalau kita bahas isinya itu menyangkut peringatan Maulid ini banyak. Jadi kalau ditanya adakah dalil tentang Maulid itu, jawabannya memang tak ada. Adakah hadis yang membicarakan tentang Maulid itu? Jawabannya tak ada. Nanti akan kita lihat sebelum kita jelaskan sirah nabawiyah ini, peringatan Maulid, untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Siapa yang pertama kali memperingati Maulid itu? Memang Rasulullah SAW itu ketika hari Senin dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Ditanya oleh sahabat. Kata Rasulullah, saya puasa hari Senin itu karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Saya berpuasa hari Senin itu kenapa? Karena di hari Senin itu wahyu diturunkan kepada saya. Jadi melihat hadis ini, bahwa Rasulullah itu tak secara langsung dalam bentuk syukurnya dia memperingati hari lahirnya itu bukan setiap tahun, bahkan setiap hari Senin. Itu ada hadisnya. Wulidtu yaumal isnain. Saya dilahirkan pada hari Senin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Imam Al-Asqalani dan Imam As-Sayuti, yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid itu secara besar-besaran itu adalah seorang raja, seorang sultan namanya Muzaffaruddin Al-Kaukabri, itu abad ke-7 Hijriah, penguasa Irbil atau daerah Irak. Beliau itu menyambut Maulid Nabi itu dengan mengundang seluruh ulama, seluruh pejabat. Beliau bahkan mendermakan hampir 10.000 dinar hartanya untuk peringatan Maulid ini. Nah, jadi itulah ulama yang pertama kali mencetuskan peringatan Maulid secara besar-besaran, itu kira-kira abad ke-7 Hijriah. Nah, sekarang bagaimana pendapat ulama tentang Maulid ini? Kita akan lihat pertama pendapat ulama yang menentang. Artinya Maulid itu tak boleh. Ulama yang menentang ini pencetusnya adalah, yang pertama kali menentang itu adalah, yang menghapuskan Maulid itu adalah namanya Syekh Tajuddin Al-Iskandari yang berhaluan Malikiyah. Di dalam buku Al-Muridul Kalam fi A'mal Al-Maulud,
Beliau mengatakan maulid itu bid'ah. Kalau begitu, kata Nabi di dalam hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu neraka. Ya. Itu landasan beliau mengatakan bahwa maulid itu tak boleh. Adapun yang mengatakan maulid itu boleh, yang pertama adalah Ibnul Hajar Al-Asqalani, yang kedua Imam As-Suyuti, yang mengatakan bahwa maulid Nabi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Imam Al-Asqalani menjelaskan di dalam bahasa Arabnya, aslu amalil maulid bid'ah lam tunqal 'anil salafis salih min al-qurun as-salasa walakinnaha ma'a dhalik qad ishtamalat 'ala mahasin wa diddaha faman tajarra fi 'amaliha al-mahasin wa tajannaba diddaha kanat bid'ah hasanah wa qala qad zahara li takhrijuha 'ala aslin thabit. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, asal peringatan maulid itu memang bid'ah. Itu tidak pernah dirubah statementnya itu sampai 3 abad pertama. Akan tetapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maulid itu mengandung perbuatan-perbuatan baik dan bisa juga berkemungkinan menimbulkan aktivitas yang tak baik. Nah, ketika maulid itu mencerminkan atau mengadakan satu kegiatan yang baik, maka itu namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Wa qala, dia berkata, wa qad zahara li takhrijuha ala aslin thalith. Ini semua sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kasih list dulu, nanti kita akan bahas. Kita di awal membuka dulu, karena nanti di luar sana begitu banyak orang yang berdebat tentang maulid. Bahkan kami ketika mengantarkan undangan maulid di Darussalam, saya wakil sekretarisnya, ketika membawa itu ada yang dengan menerima tapi tidak hadir. Kami paham ini karena memang dia tidak setuju dengan peringatan maulid. Kami juga sebenarnya karena menghargai gitu. Silakan, nggak jadi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maulid itu tidak kita lihat luarnya saja. Kalau kita melihat luarnya tentu tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya maulid. Tapi kalau kita melihat ke dalam, pada peringatan maulid ada mengaji, membaca Al-Quran, apa itu salah? Ya kan? Bukan ada mengaji. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Oleh korek itu tadi jelas itu bercerita tentang Nabi Al-Quran. Kemudian di situ ada tausiah, di situ ada ukhuwah Islamiyah, ngumpul bersama-sama, menyatukan umat itu adalah kewajiban. Itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Menyeru kepada kebaikan, saling nasihat menasihati dalam berbuat kebenaran, menceritakan tentang kenabian, tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Itu satu kewajiban bagi yang tahu untuk memberitahu. Kita sedih sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita banyak nggak tahu. Kalau ditanya Nabi Muhammad itu ayahnya siapa, tidak semua anak tahu.
Tapi kalau ditanya siapa itu Cristiano Ronaldo, tahu dia. Siapa itu Bambang Pamungkas, tahu dia. Ya. Kalau penyanyi-penyanyi, bintang-bintang film, hafal semuanya. Ya. Siapa pemeran Balfir misalnya? Ada yang suka nonton itu, anak-anak. Kalau anak Ustaz suka nonton itu, tahu semua. Ya. Tapi ketika ditanya siapa itu Muhammad, Muhammad itu bagaimana? Dia anak yatim atau bukan? Tidak semua anak yang tahu. Ya kan? Muhammad adalah seorang anak yatim. Muhammad adalah seorang ummi. Apa itu ummi? Bukan ibuku. Ummi tak bisa tulis, tak bisa baca. Malu tak kita kalau dibilang Nabi kita ummi, tak bisa tulis, tak bisa baca? Kalau Ustaz malu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa mufassir yang menjelaskan baginda Nabi itu memang ummi, tapi ummi itu sengaja didesain supaya jangan sampai Al-Qur'an itu buatan beliau. Padahal sebenarnya beliau itu belajarnya langsung dengan Allah. Beliau itu ummi karena memang tidak mau berbuat. Padahal kalau mau berbuat bisa. Kalau kita melihat seorang gubernur, ada nggak dia menulis dan membaca? Dia nggak yang membuat tulisan. Dia nggak yang membuat surat segala macam. Tidak. Pengurus ketua Masjid Nurul Jadid ketika mengundang jamaah untuk peringatan Maulid, dia nggak yang nulis, kan sekretarisnya. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pemimpin dunia akhirat. Ummi di sana bukan berarti tak bisa tulis baca. Dia orang yang luar biasa, tapi dia punya asisten. Ya, ada malaikat belajarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun orang-orang jahiliyah masih mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan baginda Nabi. Dan jelas-jelas begitu, Quran itu buatan Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke persoalan awal bahwa Maulid menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani memang bid'ah. Tetapi ketika sesuatu yang tak pernah dibuat oleh baginda Nabi itu isinya kebaikan semua, isinya mengaji Al-Quran, baca sholawat. Baca sholawat itu jangankan kita, Allah dan malaikat aja berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Membaca Al-Quran disuruh kita membaca, mengaji. Bersatu disuruh kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu, orang mukmin itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Jadi salah satu momen untuk memperkokoh persatuan umat Islam itu adalah ketika Maulid ini. Jangan sebaliknya, Maulid ini membuat perpecahan. Yang datang ke masjid pro dengan peringatan Maulid, yang tak datang berarti tak setuju dengan peringatan Maulid. Jangan seperti itu, ya kan? Jadi maksudnya itu tadi, silakan yang tak setuju silakan, karena memang acuannya sudah ada. Yang setuju silakan. Kita yang tak boleh itu adalah menyalahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menguatkan bahwa Maulid
itu bukan ibadah. Kita tidak menyalahkan yang mengatakan maulid itu bid'ah ya. Karena yang dimaksud oleh baginda Nabi itu adalah ibadah. Man ahdasa fi amrina hadza laisa minni fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada sesuatu yang tak pernah kami ajarkan, kata Nabi, itu ditolak. Kalau kita sholat maghribnya 4 rakaat itu menyalah, ya kan? Kalau kita sholat isyanya jadi 2 rakaat itu menyalah, bid'ah. Tapi kalau sholatnya 3 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, itu masih normal. Sekali lagi dikatakan bahwa maulid itu bukan ibadah. Yang tak boleh itu ibadah. Tapi isi di dalam maulid itu semuanya adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sedikit berbagi pengetahuan tentang tata bahasa. Saya kebetulan kuliah di jurusan bahasa Arab. Ya kan? Itu hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu bid'ah itu bentuknya isim nakirah. Isim nakirah itu universal, umum. Umum itu pasti ada khususnya. Beda kalau kalimatnya kullul bid'ati dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kalau begitu kalimatnya, bid'ah itu cuma satu, semuanya sesat. Tapi perlu tak kita lihat, kita analisa dengan baik-baik. Kullu bid'atin, secara umum dikatakan bahwa yang segala sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh baginda Nabi itu adalah bid'ah. Tapi di situ tersirat kecuali, makanya ulama-ulama yang lain berpendapat bahwa tak semua bid'ah itu dhalalah, tapi ada bid'ah itu yang bid'ah salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab karenanya seperti yang diceritakan oleh Imam As-Suyuti di dalam bukunya Nikmatul Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, itu menceritakan bahwa kita harus gembira, kita harus peringatan Maulid. Kenapa? Di dalam buku ini dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Ya. Ma dan illa itu menimbulkan tauhid kuat. Apa kata Rasulullah? Terhadap rahmat yang Allah berikan kamu harus bersyukur. Terhadap rahmat yang Allah berikan kamu harus bersyukur, kamu harus bergembira. Ini di dalam surah Yunus ayat 58 ini kalau kita mengaitkan tentang peristiwa Maulid itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yunus ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka oleh sebab karena itu kamu bergembiralah, dan itu yang terbaik buat kamu dari apa yang kamu kumpulkan. Allah perintahkan terhadap rahmat yang Allah berikan kamu harus bergembira. Salah satu rahmat Allah itu adalah baginda Nabi, rahmat seluruh alam. Kita memperingati Maulid itu adalah bentuk syukur kita terhadap datangnya rahmatan lil alamin. Imam Syafi'i berkata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini, tumbuh-tumbuhan senang, hewan senang. Kenapa manusia senang dilarang? Allah senang
Orang non muslim senang? Iya. Orang non muslim senang nggak lahirnya Rasul? Ada nggak? Ada. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang tak muslim, orang yang betul-betul menentang ajaran Islam. Tapi ketika baginda lahir, Abu Lahab itu senang. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, wa zakara Suhaili anna Ibnu Abbas Abdul bin Abu Thalib ibni Abdul Muttalib radhiyallahu an qala lamma mata Abu Lahab ra'aitu fi manami ba'da haulin fi syarri halin faqala ma laqitu ba'da umrah illa an al-azab yukhaffifu anni kull yawm al-ithnain qala wa dhalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida yawm al-ithnain wa kanat Suwaybah bashirat Abu Lahab bi maulidihi faqtaqaha. Artinya adalah Suhaili menyebutkan Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat Abu Lahab itu karena kekufurannya disiksa oleh Allah. Disiksa sepanjang waktu. Akan tetapi setiap hari Senin siksaan itu dikurangi, yukhaffif, diringankan. Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, apa yang menyebabkan siksaanmu pada hari Senin itu berkurang?" Apa kata si Abu Lahab? Fihi, apa kata si Abu Lahab? Qal wa zalika anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumul itsnain wa kanat Suwaybah basyirat Abu Lahab bi mauludi faqtaqaha. Karena Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin ketika Suwaybah, seorang hamba Abu Lahab, datang memberitakan kepada baginda Nabi bahwa Muhammad telah lahir. Begitu senangnya Abu Lahab ketika itu, Suwaybah yang memberi kabar, yang memberitakan tentang kelahiran Nabi itu, fa'taqaha, beliau bebaskan dari budaknya, beliau merdekakan. Bentuk senangnya itu Suwaybah yang awalnya budak, karena memberitakan tentang kelahiran Nabi, langsung dimerdekakan. Itu yang dibuat oleh Abu Lahab, si non muslim, si kafir ini. Maka dalam mimpi Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, dia mendapat rahmah setiap hari Senin. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang bersyukur, kita bergembira memperingati Maulid Nabi pada hari ini, tentu akan mendapatkan yang lebih. Sahihkah hadis ini tadi? Sahih. Siapa periwayatnya? Bukhari. Di mana dapatnya? Di Sahih Bukhari. Itu tak bisa ditolak. Memang tidak tegas dia menyatakan Maulid, tapi hadis itu mengarahnya ke sana. Ada enggak Al-Qur'an yang bercerita tentang Maulid? Enggak ada. Tapi kalau kita melihat di sini, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan kata Allah, dengan rahmat Allah dan karunia Allah, dengan rahmat Allah kamu harus bergembira, bersyukur. Muhammad jelas-jelas adalah rahmat Allah, rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Gembira kita pada hari ini menyambut kelahiran baginda Nabi. Umat non muslim saja bergembira menyambut kelahiran Isa. Masa kita tidak? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sekilaslah pembuka. Baru pembuka ini, Pak. Iya. Saya ingin mendudukan karena begitu banyak, tidak hanya di satu jamaah, sama kayak kami juga di sana macam-macam modelnya. Tapi saya selalu mengatakan, kita silahkan mau berpendapat sendiri, tapi jangan coba-coba menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Orang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu adalah bentuk cintanya kepada baginda Nabi. Orang mau cinta kepada Nabinya, masa dilarang? Ya kan? Kalau enggak silahkan, enggak jadi masalah. Jadi Maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kampung kami, Bapak Ibu, Maulid itu macam-macam.
namanya. Ada namanya maulid, ada namanya mulud, ada namanya maulud, ada namanya milad. Ya, ya, ada milad, ada maulid, ada mulud, ada maulud. Artinya apa? Sama semua. Akar katanya kan walada semua. Walada yang itu milada. Kalau orang kampung itu muludan katanya. Pokoknya ramai datang. Kenapa? Kalau di kampung saya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maulid itu tidak hanya sekedar ceramah dan mengaji saja. Pagi jam 8 pagi sudah mulai di masjid itu start membaca berjanji marhaban. Sampai jam 9 istirahat, langsung ceramah satu orang. Setelah itu lanjut lagi satu orang sampai jam 12. Sampai sholat zuhur, makan bersama. Begitu maulid. Ya, makannya itulah yang mengatakan menjadi mulut itu. Karena ada makan-makannya. Ya, makan-makannya jadi mulut itu. Itu menyalah bahasanya, ya kan? Menyalah bahasanya, tapi isinya tetap hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang baru kita bercerita sedikit tentang maulid. Ya, jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya, Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Namanya tahun gajah. Kenapa tahunnya tiba-tiba ke Masehi, tanggalnya Rabiul Awal? Karena memang tahun Hijrah belum ada. Tahun Hijriah belum ada ketika itu. Maka dipakai tahunnya tahun Masehi, tanggal dan bulannya ada Rabiul Awal. Kenapa tanggal dan bulan itu bisa ada sementara tahunnya tak ada? Karena tanggal itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, bulan-bulan Qamariyah itu ada dalam Al-Qur'an. Muharram, Zulqa'dah, apalagi Ramadan. Syahrul Ramadan allazi disebutkan, tapi tahunnya kapan mulai hitungnya tak ada. Kapan mulainya? Ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal. Hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal juga. Ya. Jadi kenapa tahun gajah? Karena memang nggak ada nama tahun waktu itu. Jadi dua saja, kalau tahun gajah atau Masehi. Biasanya umat Islam pada ketika itu, ya, atau umat manusia ketika itu mengadakan tahun itu sesuai dengan peristiwa terjadi begitu. Itulah yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah sudah meninggal. Itu penetapan tahun Hijriah itu. Kalau dulu umat manusia itu tahun itu sesuai dengan peristiwa apa terjadi ketika itu dinamakan. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu tentang Abrahah ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah. Ya, tentara Abrahah ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah. Ketika baginda Nabi lahir, maka disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Di dalam Al-Quran kan diceritakan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah menindak tentara-tentara yang beragam gajah? Kami jadikan niat mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, kami kirimkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil, yang burung-burung itu melempari tentara itu dengan batu yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwanya seperti itu. Tentara Abraham ingin menghancurkan Ka'bah pada peringatan pada kelahiran baginda Nabi. Allah menghormati kelahiran baginda Nabi itu. Allah tidak ingin terjadi sesuatu pada ketika itu. Allah kirimkan burung ababil. Allah gagalkan niat tentara Abraham yang berniat untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Allah menghormati. Maka di dalam sejarah disebutkan ketika baginda Nabi itu banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang sebenarnya kalau kita pahami saat ini, ya kan, sangat apa namanya? Kenapa orang bisa nggak percaya? Karena ketika baginda Nabi SAW itu lahir, orang-orang Majusi yang selama itu menyembah api ketika itu padam. Heran orang Majusi ini api nggak pernah padam, tapi kenapa hari ini bisa padam? Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ini. Begitu Allah menghormati kelahiran Nabi. Sesembahan orang Majusi mati padam. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ketika itu matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari mana? Timur. Iya kan? Dalam sejarah dunia ini matahari itu hanya 2 kali terbit dari barat. Pertama ketika baginda Nabi lahir, yang kedua nanti ketika hari kiamat. Kalau matahari sudah berubah, timbulnya tiba-tiba di ufuk barat sana, alamatlah malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Kiamat kubro akan terjadi. Kalau selama ini bangun pagi matahari berada di sana, timur, ya kan? Bagi yang rumahnya ngadep ke sana kelihatan matahari di sana. Kalau pas tiba-tiba nanti matahari tak ada lagi di sana, nongolnya dari sana, siap-siaplah. Hari mau kiamat. Sudah pernah ke matahari dari barat timbulnya sudah ketika Nabi lahir. Itu keistimewaan Nabi itu lahir. Yang kedua, Rasulullah itu lahir tidak mengeluarkan darah setetes pun. Ya, kalau anak-anak sekarang lahir pasti mengeluarkan darah, itu namanya darah wiladah. Baik yang normal ataupun yang sesar itu juga berdarah. Ya, tetap ada darah itu. Tapi baginda Nabi SAW itu lahir tidak mengeluarkan darah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk apa Rasulullah itu lahir ke dunia ini? Saya sedikit aja Pak, sampai Bapak akan gelisah ini saya berhenti. Ya kan? Saya tengok baru sekitar 45 menit. Bisa teruskan Pak ya? Bisa ya, apa Pak ya? Nah, untuk apa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan? Yang pertama memang tak lain dan tak bukan adalah untuk menjadi rahmat sekalian alam. Semua orang mendapat rahmat. Hewan mendapat rahmat. Coba ajaran baginda, ajaran mana yang mengajarkan kepada umatnya bahwa kalau buang air kecil itu tak boleh pada lubang-lubang? Ada nggak? Jadi anak-anak jangan coba-coba sembarangan kencing ya. Kencing di mana di bawah pohon. Rasulullah melarang, jangan engkau kencing di lubang-lubang itu, karena mana tahu di lubang itu ada makhluknya. Kalau kamu kencingi dia, kena hujan lokal di situ nanti. Hujannya hujan pakai air panas. Ya kan? Ada nggak ajaran agama yang melarang umatnya seperti itu? Tetapi baginda Nabi mengeluarkan dalam hadisnya, ini kita bisa baca di Fathul Mu'in atau di A'anatul Talibin, diceritakan kenapa ulama fikih itu melarang buang air kecil itu di lubang-lubang. Sabda Nabi mengatakan seperti itu. Ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, hutan, datangnya Rasulullah mendapat rahmat. Rasul melarang melalui ayat Al-Quran
Ya, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau berbuat kerusakan di bumi, jangan engkau membakar hutan sembarangan. Jangan engkau menebang hutan sembarangan, akibatnya banjir, akibatnya longsor, akibatnya asap. Itu dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Al-Quran, kitab yang dibawa oleh baginda Nabi, dan itu adalah mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapat rahmat hutan. Orang non muslim ada enggak yang mendapat rahmat dengan kedatangan baginda Nabi? Banyak. Orang yang kafir zimmi, orang yang baik-baik, apa kata Nabi, jangan engkau ganggu orang-orang non muslim yang baik-baik itu. Ya, siapa yang mengganggu itu maka pertama kali berhadapan dengan saya. Begitu Nabi itu menghargai orang lain. Orang yang tak seagama dihargai, apalagi yang seagama. Kita umat Islam tentunya banyak dapat rahmat. Ya, rahmat yang Rasul berikan kepada kita. Enggak usah payah-payah Bapak Ibu, berselawat saja kita kepada Nabi, itu kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Betul tak? Berselawat kita kepada Nabi, Allah dengan Rasulnya akan berselawat juga ke kita. Bahkan kata Nabi, siapa yang berselawat kepada saya 1 kali, saya akan balas kepadanya 100 kali kalau bahasa Indonesia. Ya, berselawat kita. Salatullah salam berselawat kita, Rasul akan berselawat balik ke kita. Sedih juga kita kalau ada orang mengatakan selawat itu tak boleh. Keungkapan pujian, kita memuji rahmatan lil alamin, pemimpin seluruh alam. Tak salah sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasul itu dilahirkan adalah sebagai rahmat sekalian alam. Yang kedua, Rasul itu lahir adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, saya diutus ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlunya peringatan Maulid ini, karena begitu banyak anak-anak orang-orang muslim tak begitu banyak kenal dengan baginda Nabi. Kalau tak ada pula Maulid Nabi, kapan lagi kita memperkenalkan baginda Nabi kepada mereka ini? Di dalam Al-Quran saja kepada para nabi Allah ceritakan itu para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Masa kita gak mau ceritakan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita, kepada sesama kita? Akhlak baginda Nabi itu sangat-sangat sempurna. Adabani Rabbi fahasan khuluki, kata Rasulullah. Saya ini Allah yang mendidik. Allah mendidik saya, maka akhlak saya jadi baik. Luar biasa. Kalau di dalam berjanji itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu sangat-sangat pemalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat pemalu dan tawadhu. Kalau orang zaman kini, ya kan, baru jadi lurah sudah mulai berbeda, ya kan? Beda tampilannya, beda cara bergaulnya, beda cara berpakaiannya. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tak ada bedanya.
Dari sebelum dan setelah menjadi Nabi, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia bermasyarakat, tetap seperti itu, tidak ada perubahan sedikit pun. Dia tetap tawadhu. Jabatan yang dipegangnya, jabatan yang diembannya tidak hanya sekedar pemimpin dunia, tetapi pemimpin dunia akhirat. Rasulullah itu pemimpin dunia akhirat, tapi beliau itu tawadhu. Saking tawadhunya Bapak Ibu, di dalam Barzanji itu disebutkan Rasulullah itu jahit baju sendiri. Bajunya dijahit sendiri. Ada nggak kira-kira pejabat yang mau jahit baju sendiri saat ini? Hah? Jadi pejabat rumah tangga aja sekarang tak banyak. Pejabat rumah tangga itu siapa? Suami. Jadi suami aja sekarang tak banyak yang mau jahit baju sendiri, gosok baju sendiri. Ada nggak? Sesekali pergi ke pasar, sesekali memasak, ya kan? Ada sih ada, tapi banyak juga yang tak ada gitu. Jadi sudah merasa kalau Rasulullah SAW itu sangat-sangat pemalu, sangat-sangat menghargai. Bahkan di dalam riwayat dikatakan baginda Nabi SAW itu karena lamanya beribadah di masjid itu pulangnya lama. Ya kan? Kalau kita sekarang lah, kebetulan misalnya istri lagi sedang halangan tak pergi ke masjid menghadiri maulid Nabi di rumah. Kita peringatan maulid, Ustaz Salahuddin ceramahnya terlalu lama, hampir 1 jam lebih, sampai jam 11, belum lagi segala macam. Akhirnya pulang jam setengah 12, udah tidur istri. Ya kan? Kalau gaya Nabi seperti itu, dia beribadah di masjid lama, pulang istrinya sudah tidur, dia ketuk pintu, enggak dibuka-buka pintunya, dia tidur dekat situ. Sampai pagi terbangun istrinya Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, maafkan saya." Belum lagi dijawab Rasulullah balik, "Wahai Aisyah, maafkan saya." Ya kan? Rasul yang kalau sebenarnya menurut orang-orang sekarang barangkali bisa marah habis-habisan itu ya. Iya kan? Oh, tapi baginda Nabi itu tidak seperti itu. Dia sangat pemalu. Apalagi ketika berbuat dosa, paling pemalu. Pernah di dalam riwayat dikatakan ketika Nabi SAW itu berangkat ke masjid, tiba-tiba angin kencang, nampaklah kakinya. Kakinya nampak. Yang ngelihat juga orang laki-laki. Merah mukanya. Kaki aja nampak. Bawah, bukan aurat yang nampak. Malu. Kalau kita sekarang kan tidak, tak pakai baju, pakai celana Hawaii, tidak malu kan? Baginda Nabi itu nampak kaki saja, dia pakai jubah, nampak kaki saja sedikit, malu, merah mukanya, merasa berdosa. Bukan pula kaum wanita yang menengoknya, sesama lelaki malu. Kalau kita sekarang jangankan sesama lelaki, wanita pun nengok silakan, tak apa-apa. Ya kan? Itu. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak salah kalau Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Apalagi berbuat dosa, malu. Rasulullah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminan Allah? Ma'fum minaz-dzunub, tak ada dosa. Ya, Rasulullah itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa beliau itu tidak ada dosa. Akan tetapi beliaulah orang yang paling banyak merasa berdosa. Orang yang sudah dijanjikan tak punya dosa, tapi merasa dosa paling banyak. Begitulah baginda Nabi itu. Kalau kita terbalik kan, orang yang paling banyak berdosa tapi merasa tak berdosa. Banyak dosa dan kesalahan kita tapi merasa bersih saja. Tapi kalau baginda Nabi tidak ya. Apa bukti dia merasa orang banyak dosa? Itu siang dan malam di dalam riwayat disebutkan Nabi itu istighfar itu kisaran 80 sampai 100 kali. 80 sampai 100 kali istighfarnya. Astaghfirullah
khataya. Begitu. Sehari semalam itu 80 sampai 100 kali. Kalau kita berapa kali? Ya, berapa kali kita istighfar kepada Allah sehari semalam? Ya paling banyak kalau saya yang rutin itu insya Allah mudah-mudahan tak salah 15 kali. Karena saya sholat 5 kali yang pasti sehari semalam. Kalau sunatnya tadi hitung, karena sholat juga, ya kan? Yang pasti itu 5. Saya tetap habis Assalamualaikum warahmatullahi itu nggak diam, nggak kabur, saya tetap pakai istighfar saya di situ 3 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali istighfar dan taubat di situ. Selalu saya amalkan memang begitu, karena baginda Nabi mengajarkan seperti itu. Habis sholat baca ini. Perkara ada orang yang tak pakai itu silakan, asalkan masih sholat aja nggak ada masalah. Ya kan? Masih baru tidak. 3 kali, kali 5, 15 kali. Itu yang pasti itu. Jauh itu. Bayangkan, kita yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah cuma 15 kali sehari semalam istighfar. Sementara baginda Nabi SAW itu istighfarnya 80 sampai 100 kali. Bahkan dalam hadis mengatakan lebih dari 100 kali sehari semalam. Bayangkan, orang tak berdosa paling banyak minta maaf. Apalagi sesamanya, ketika sama-sama begini selalu salam-salaman, selalu minta maaf kalau ada kesalahan. Waktu saya PLPG di P4TK Bahasa dekat UI, di situ 10 hari, saya kadang keluar juga naik angkot segala macam. Pernah saya dipijak kaki orang di Jakarta ya. Apa katanya? Mas maaf kaki saya dipijak. Mas maaf kaki saya dipijak. Saya kaki tidak terasa ya. Oh iya. Kalau beliau, siapa yang minta maaf? Yang memijak kan? Yang memijak ya minta maaf. Jangan-jangan kalau kelamaan tinjunya naik. Wah, ya kan? Ini mana matamu? Jadi kita tidak mengatakan. Jadi Rasulullah itu sebenarnya begitu orangnya, tipenya pemaaf. Baik dia ketika berbuat salah atau dibuat salah, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak sejarah mengatakan ketika beliau dilempari dengan batu, beliau mendoakan. Datang malaikat Jibril di situ. Wahai Muhammad, andai kata kamu mau kampung Taif ini saya balikan sekarang. Apa kata Nabi? Jangan, mereka itu tidak tahu. Ketika Nabi sholat selalu dilempari dengan kotoran unta. Setiap waktu, satu ketika tidak ada lagi yang melemparinya. Ya kan? Nabi bertanya-tanya, mana si anu yang suka lempar saya? Kata warga, dia sedang sakit. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau begitu saya datang ke sana. Datang, menangislah seorang Yahudi ini tadi. Langsung masuk Islam. Begitu akhlak baginda Nabi itu. Tak mau berbuat dosa, merasa banyak berdosa, padahal sebenarnya tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita harus mengikuti akhlak beliau seperti itu. Karena dalam Al-Quran, makanya Nabi SAW itu di dalam hadisnya mengatakan, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda orang muslim yang celaka itu kata Nabi ada 4. Salah satunya adalah nisyanul dzunub al-baghiyah wa indallahi mahfuzah. Melupakan kesalahan yang pernah dilakukan, sementara kesalahan itu masih tercatat di sisi Allah. Jadi konsep yang beliau ajarkan kepada kita umatnya, kalau punya salah, cepatlah kita minta ampun. Kalau kesalahan itu dengan Allah, kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan itu dengan sesama kita, kita saling memaafkan. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Apa kata Nabi? Kalau ketika kita punya salah kita lupakan, itu bakal celaka. Ya, punya salah tapi dilupakan. Punya utang, kabur. Ya. Kita kalau berutang sama saudara kita, jangan lantaran utang itu persaudaraan jadi putus. Karena tidak mau bayar utang, setiap ketemu pergi, setiap berpapasan ngelak. Saya dulu waktu mahasiswa seperti itu. Saya kuliah di Jalan Pelajar, Jalan Kiamat Dahlan. Adalah kawan-kawannya macam-macam malu sesama
Ketika dipinjami uang, janji sekian waktu harus dikembalikan, tidak dikembalikan. Ketemu sama kita, dia kabur. Ya kan? Harusnya dia minta maaf karena tidak menepati janji dan atau belum bisa menepati janjinya. Ya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tak nyaman ketika punya dosa dan selalu ingin menghapus segala dosanya. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sifat-sifat baginda Nabi yang mungkin bisa kita pelajari, yang tak mungkin kita ceritakan pada malam hari ini. Terakhir saya sampaikan kepada kita semua, marilah sama-sama kita jadikan baginda Nabi itu sebagai uswah, karena dia memang uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Contohlah bagaimana Rasulullah berjalan, contoh bagaimana Rasulullah beribadah, contoh bagaimana Rasulullah bermasyarakat. Mari sama-sama kita lebih mendalami dan lebih mengenal siapa sih sebenarnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini dan terlebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat kelak. Kurang lebih saya mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Baik, sama-sama kita akhiri dengan membacakan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in syahidallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mu'ayyadan mahbuban marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.